Saya Kamal Fedora Tirta, Putri Batik Remaja Indonesia 2021, siswi dari SMA Tunas Daud Mataram, mendukung LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menggunakan seragam batik setiap hari Selasa dan Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama senior LPMP NTB Bisa Bincang Santai. Kali ini bersama saya Bang Yos, dan kali ini kami sudah kedatangan tamu istimewa. Jadi kenapa kita bilang istimewa? Karena tamu kita kali ini mengharumkan nama NTB di tingkat nasional, menjadi juara 1 batik remaja tahun 2021. Gitu Mbak Pio ya. Iya, telah ada di tengah-tengah kita Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah Tunas Daud Francisco Tatil Sudarsono SPSI. Gimana kabar Pak? Sehat? Puji Tuhan Pak. Baik. Dan putri batik kita yang cantik Mbak Kamala Feodora Tirta. Iya, baik. Saya panggil Veo. Mbak Pio ya. Iya. Baik, sebelum kita ini Pak, kita lanjut ke lebih ngobrol-ngobrol. Oke. Mungkin sedikit informasi Pak ya, Tunas Daud ini kita tahun berapa Pak kita didirikan Pak? Iya, Tunas Daud berdiri tahun 2016 Pak. 2016. Jadi masih baru. Meluluskan 3 angkatan. Dari sini. Tapi prestasinya sudah nasional Ya, nih Pak juga. kali ini Pak, dengan Mbak Pio tentunya ya. Kemudian dengan Mbak Pio nih, gimana ceritanya Mbak Pio tahapan-tahapan seleksi mengikuti ini sebagai putri batik remaja tingkat nasional? Ya, jadi awalnya tuh ada di regional dulu. Jadi pemilihan di NTB. Jadi NTB. teman-teman yang dari Sumbawa juga ikut juga ikut ke Lombok karena grand final yang untuk regionalnya di Lombok. Kemarin kita di BB PAUD. Di BB PAUD. Iya, Oh BB iya. PAUD. Dan di sana dengan nama Putri Remaja NTB jadinya. Putri Remaja NTB. Jadi nanti ada top 5 itu yang akan dikirimkan ke Jakarta, dan saya termasuk dalam top 5 Dalam top 5. Mendapat gelar Putri Remaja Kebudayaan. Putri Remaja Kebudayaan Iya. di NTB ya. Iya. Kemudian lanjut ke nasional. Oke. Kemudian ini Pak Kepala Sekolah, dalam rangka mengakomodir minat dan bakat siswa kita di Tunas Daud seperti Mbak Pio sudah mengaplikasikan itu, gimana kiat-kiat dari sekolah Pak menghadapi siswa-siswa kita yang berprestasi gitu? Iya. Jadi di sekolah kami Pak, siswa itu kami analogikan seperti biji. Nggih. Jadi ada biji rambutan, biji durian, biji semangka Ya. dan sebagainya. Nah, tapi model menanamnya dan memupuknya kan beda-beda nih. Treatmentnya beda Nah, Pak. treatmentnya beda-beda. Itu yang sulit di sana. Oh, Tapi kalau kita sudah tahu bahwa ini biji durian, ya Nggih. kita tanam dan dilakukan seperti durian. betul. Kalau biji padi nanamnya ya di sawah. Betul. Biji betul, durian Pak. tidak mungkin kan ditanam Benar, di sana. benar. Nah, itu yang membedakan di sana. Cuman kita sekolah harus sebagai tempat ekosistem yang baik untuk siswa bertumbuh dan berkembang. Betul. Jadi ada yang mau di seni, ayo kita fasilitasi. Ada yang di olahraga, ayo kita fasilitasi. Dengan Tunas Daud Basketball Championship juga ada basket. Oh, Yang kesenian juga ada. 2 tahun belakangan kemarin kami punya TDAP, Tunas Daud Art Performance, dengan Taman Budaya di sana. Cuman pandemi 2 tahun ini kami stop dulu. Iya Pak. Supaya nggak situasi, terjadi. Pak. Nah, Iya, situasinya betul. seperti apa. Jadi seni diwakili, di sains juga kita wakili, di olahraga pun juga kita wakili, kita wadai semua. Jadi luar biasa Pak ya, artinya di sekolah sudah memfasilitasi siswa-siswa kita yang kira-kira mempunyai bakat dan minat yang Iya. berbeda Pak ya. Jadi tidak hanya misalkan digabung jadi Ya, satu di treatmentnya beda. sains semua ada. Sains semua. Kalau yang ada yang mau berminat di sini, ayo kita dorong di sini. Betul. Seperti itu. Kayak Mbak Pio ini kan luar biasa nih Pak, sudah mengangkat nama NTB di tingkat nasional tentunya dengan seni batiknya ya. Kemudian bagaimana perasaan Mbak Pio pada saat terpilih jadi 5 besar di NTB kan, kemudian di tingkat nasional menjadi juara 1 putri batik Remaja. gimana? Ya.
Putri Batik Remaja juara 1 kan tingkat nasional tahun 2001. Gimana perasaannya Mbak Vio? Tentunya pasti sangat senang dan bangga juga karena berhasil mempromosikan batik Sasambo. Batik Sasambo Iya. ya. Jadi khas NTB itu Mbak Vio ya. Itu Iya. menjadi ikon Mbak Vio di tingkat nasional. Iya, itu yang saya bawa ke nasional. Oh, dipresentasikan di sana Mbak Vio. Iya, Ya? dipresentasikan dan diberikan beberapa edukasi tentang batik Nusantara. Mungkin bisa dibantu jelaskan Sasambo itu apa saja gitu. Oh iya, terkait Sasambo ini kan kita ini kalau dilihat dari nama kan mewakili NTB Pak, Sasak sama Wambojo. Kalau dari batik filosofinya di sana apa yang dipresentasikan pada saat tingkat nasional sehingga mencapai juara 1 itu kan mesti ada aninya nih Pak kepala. Ya, jadi sebenarnya intinya bahwa saya memberikan presentasi di sana tentang batik Sasambo itu tentang bagaimana keberagaman dalam selembar kain. Dan saya melihat bahwa batik Sasambo ini mewakili lah seluruh NTB gitu. Betul. Dan di sana saya memberikan sebuah ajakan gitu untuk teman-teman dan bahkan untuk remaja-remaja di seluruh Indonesia bahwa ternyata Nusa Tenggara Barat juga memiliki batik yang tak kalah dengan batik-batik Nusantara lainnya. Ya, dan juga batik Sasambo ini ternyata memiliki banyak sekali beragam motif gitu. Iya, mulai dari rumah adat, dari alat musik tradisional dan lain-lainnya gitu. Mewakili budaya NTB tentunya kan Pak Kepala ya, Mbak Pio ya. Nah kemudian sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, ini batik yang digunakan saat ini batik apa ini Mbak Pio? Ini batik Sasampat. Sasampat ya. Itu batik khas Nusa Tenggara Barat juga, tetapi ini dibuat oleh adik-adik SLB. Adik-adik SLB kita di Negeri 1 Mataram. SLBN Negeri SLBN 1 Mataram. SLBN 1 Mataram. Ya. Jadi begitu informasinya. Ternyata banyak hal yang kita Pak. Jadi dengan kehadiran Mbak Pio di sini, jadi kita tahu nih Pak. Ternyata adik-adik kita di SLBN punya kreasi juga dan karya juga, tidak kalah dengan teman-teman kita di SMK dan lain sebagainya. Batik Sasampat namanya. Iya. Menarik juga ini Mbak, kapan-kapan kita bisa berkunjung. Jadi di SLBN langsung ya? Iya. Jadi waktu itu kami ke dinas Pak. Kami dinas ketemu dengan Bu Kabit, Bu Eva, PKPLB, PKPLK. Itu diajak ke SLB. Di sana juga ada Pak batik apa itu Bu, Sasampat dan sebagainya. Cuman waktu itu kita nggak bisa presentasikan Vio ya, karena sudah milih Sasambo ya, milih satu Sasambo. Tapi nggak apa-apa dah, kita juga bantu promosikan batik anak-anak di desa. Jadi kita main ke sana, kita lihat, kita masuk per kelas. Jadi luar biasa, SLB 1 Negeri Mataram menerima kami dengan tangan terbuka dan welcoming sekali Pak. Dan luar biasanya gini Pak, dengan segala keterbatasan adik-adik kita kan bisa menghasilkan karya seni seperti ini kan sudah sangat luar biasa itu Pak. Kemudian berikutnya Pak, bagaimana dukungan sekolah terkait dengan prestasi yang diraih siswa SMA Tunas Daud atau dukungan kepada siswanya atau pada si Putri Mbak Pio ketika mengikuti kontes? Tentunya kan ada ini Pak, dalam tahapan kompetisi kan ada mungkin beberapa yang ditinggal di sekolah gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, secara global kami selalu tidak kejar siswa harus selesaikan materi seperti teman-temannya yang di kelas. Ada kelonggaran waktu. Cuman itu secara umum Pak ya. Cuman dengan Vio ini agak sedikit berbeda gitu ya. Iya. Dengan Vio ini sedikit berbeda. Vio tidak hanya mampu di seni gitu ya. Tidak hanya mampu di seni. Vio ternyata pernah juga juara Olimpiade bahasa Jerman. Olimpiade bahasa Jerman juara 4. Vio kalau nggak salah juara 4 se-NTB. Juara 4. Jadi seni akademik juga iya. Luar biasa. Jadi kalau dikumpulkan hari Senin, ya Senin itu dikumpulkan gitu loh. Tidak sampai menunggu Selasa, Rabu. Padahal kami juga pasti kelonggaran karena Vio juga dengan kesibukan prestasinya di luar, kita dengan kasih longgaran.
Cuman dengan Pio ini agak sedikit spesial ini. Spesial ya, karena orangnya spesial juga Pak. Seperti itu. Jadi gitu Pak Pio, bagaimana dengan prestasinya di luar, di akademinya tetap bisa menjaga konsistensi juga di akademiknya Pak, dengan satu menjadi lagi, juara musikalisasi puisi ya. Iya, musikalisasi puisi di kantor pusat bahasa. Oh, di kantor pusat bahasa. Bahasa. Oh iya ya. Se-NTB juara 4 juga ya. 3. Juara 3. Seperti itu. Jadi vokal juga iya, modeling juga iya, olimpiade bahasa Jerman juga iya. Jadi makanya multi talent Pak ya, kalau bahasa ininya Pak, luar biasa Mbak Pio ini. Nah ini selanjutnya Mbak Pio, kendala-kendala ketika proses pelaksanaan seleksi dan bagaimana misalkan solusi dari Mbak Pio. Tentunya kan pada saat seleksi baik di NTB ataupun di tingkat nasional kan pasti ada tuh kita ketemu kendala, oh saya kurang di sini, saya begini, itu bagaimana solusi menemukan kendala-kendala begitu Mbak Pio? Kalau di regional di daerah sebenarnya awalnya karena ini pertama kali ikut dalam pageant. Jadi ini yang pertama ikut. Iya, pertama ikut. Jadi kan belum tahu bagaimana sih cara penilaiannya, bagaimana sih karantinanya gitu. Jadi awalnya agak nervous, deg-degan gitu. Karena baru pertama kali. Cuma waktu ke Jakarta puji Tuhan tidak ada kendala. Alhamdulillah ya. Lancar semua. Jadi bisa teratasi semua ya. Kemudian berikutnya Pak Kepalanya, saya kembali ke Pak Kepala nih. Bagaimana Pak Kepala menjalin kerjasama dengan pihak luar, khususnya saat pelaksanaan kontes Putri Batik? Tentunya kan tidak berdiri sendiri nih Pak, membawa nama Sasambo, tentunya kan SMK 5 ya, yang ini Sasambo. Itu bagaimana Pak komunikasi dengan lembaga-lembaga terkait? Jadi buat kami kan sudah tidak zamannya berkompetisi Pak ya. Betul. Sudah zamannya berkolaborasi. Jadi SMA Tunas Daud tidak bisa bertumbuh tanpa support dengan pihak-pihak yang lain. Betul Pak. Termasuk saya, Pio dan semuanya. Kita butuh dukungan support dari orang Dinas lain. Pendidikan tentunya juga kan? Dinas Pendidikan Provinsi support luar biasa. Dengan SMK 5 juga support. Malah gambar ya Pio ya, gambar terus mulai desain dan sebagainya juga dibantu oleh pihak mereka. Terus kita diajak ke SLB 1 Mataram juga support luar biasa. Jadi ini kan hasil kolaborasi dengan banyak pihak sehingga putri kita Pio bisa berprestasi. Gitu. Jadi enggak zamannya gitu Pak, berkompetisi sudah enggak zamannya. Ayo kita berkolaborasi. Kerjasama Pak ya, apapun itu kalau kita bersama-sama pasti akan ringan, akan mudah. Kemudian Mbak Pio lagi nih, aktivitas yang dilakukan mengikuti kontes Putri Batik Nasional itu apa saja Mbak Pio? Jadi proses seleksi Jakarta ya berarti ya? Proses seleksi Jakarta ya ada speech contest tentu saja. Jadi speech contest itu tempat di mana kita mempromosikan batik daerah masing-masing gitu. Lalu ada bagaimana sih cara kita untuk mempromosikan batik-batik Nusantara, karena sekarang kan statusnya sudah harus Nusantara gitu, bukan hanya NTB saja gitu. Dan kita juga diberikan edukasi tentang mengapa sih remaja harus melestarikan budaya gitu. Khususnya budaya batik gitu. Untuk saat ini setelah menjadi putri nih, kayak misalkan di daerah asal kita di NTB ini, apa saja kegiatan-kegiatan Mbak Putri selain belajar di Tunas Daud? Biasanya ikut podcast juga, terus diundang jadi tamu di acara pageant atau acara yang lain, dan tentu saja tetap berlatih. Tentunya tidak lepas dari bagaimana mempromosikan batik Sasambo ya Mbak Pio ya. Luar biasa ya. Jadi ini menjadi pesan kepada teman-teman di luar sana Mbak Pio, teman-teman kita yang lain di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi apapun itu ketika kita mempunyai kemauan, contohnya Mbak Pio ya, yang dengan segala kesibukan dan lain sebagainya mampu menjadi juara 1, itu luar biasa Pak. Kemudian selanjutnya Pak Kepala, saya ke Pak Kepala lagi nih Mbak Pio, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan misalkan proses belajar mengajar nih Pak. Mungkin tadi sudah sempat dibahas sekali. Misalkan Mbak Pio ini pada saat kompetisi itu bagaimana trik agar Mbak Pio ini tidak ketertinggalan pelajaran di sekolah, itu tentunya harus tetap diperhatikan juga kan Pak.
dari sekolah itu seperti apa treatmentnya Pak? Ya, kita selalu support Pak ya dengan siswa-siswa ketika berprestasi, tapi juga melupakan bahwa dukungan orang tua itu luar biasa. Jadi sekolah juga tidak akan mungkin bisa maju sendiri tanpa ada support dari orang tua. Dan syukurnya VO ini punya orang tua yang luar biasa gitu ya. Tetap mendukung terus Pak ya. Mendukung, mensupport, mengomunikasikan dengan sekolah, Pak nanti VO ada ini, Pak ada ini. Jadi kami tahu perkembangan selanjutnya VO seperti apa, orang tua selalu komunikasikan dengan kami. Ya. Dan itu yang buat kami luar biasa gitu. Ya kami berharap sih semua orang tua juga sama berkomunikasi dengan sekolah, perkembangan anak, dan kalau diundang datang dan sebagainya itu buat kami luar biasa. Karena putri kita ini kan, anak-anak didik kita ini kan juga bukan hanya anak didik sekolah ya, anak didik orang tua juga. Jadi berpegangan tangan, kita saling support supaya anak-anak kita semakin hari semakin berprestasi seperti ini. Kemudian ini Pak, dampak positif misalkan ini Mbak Pio ini sudah membawa nama sekolah sekaligus membawa nama NTB mengharumkan, itu dampak positif ke sekolah sendiri gimana Pak? Iya, bangga ya. Bangga luar biasa lah kita ini Pak ya. Sekolah baru berdiri beberapa tahun dengan prestasi yang diharumkan oleh putri kita ini Pio luar biasa. Tidak hanya di sekedar di modeling tapi di olimpiade sains banyak prestasi banyak sekali luar biasa. Jadi mengikuti bahasa tadi ya di olimpiade bahasa Jerman, kemudian musikalisasi puisi, kantor pusat bahasa, kebudayaan juga di Putri juga luar biasa. Luar biasa. Jadi multi talent Pak kalau menurut saya. Paket komplit lah. Paket komplit. Di sekolah juga tentunya dampak ke teman-teman yang lain juga Mbak Pio ya. Tentunya ya, ada ya. Teman-teman sekarang makin seneng gitu ya. Karena ya kadang-kadang kayak teman saya nih gitu. Di mana-mana kan sekarang muncul tuh. Kemarin kapan kita lihat diundang Pak Gubernur kalau nggak salah, Ibu Gubernur ya. Iya. Bu Wagub. Nah selanjutnya ke Mbak Pio lagi nih, bagaimana membagi waktu antara sekolah dan aktivitas kesibukan sebagai putri batik. Tentunya kan banyak undangan di sana pada saat sekolah seperti ini nih ada undangan podcast, ada undangan modeling dan lain sebagainya. Itu bagaimana membagi waktu agar dua-duanya tetap jalan nih Mbak Pio? Ya sejak mendapat tanggung jawab, jujur saja saya kalau ada tugas gitu nggak pernah ngerjain di rumah, jadi langsung di sekolah. Iya, jadi supaya di rumah itu waktunya bukan sekolah lagi tapi waktunya buat bagi kegiatan seperti ini, untuk siap-siap. Jadi kalau ada tugas PR langsung kerjakan di sekolah gitu. Biasanya kita ada istirahat sebentar. Nah disitulah tempat saya mengerjakan tugas supaya nanti saat pulang dari sekolah dan saya mau berkegiatan lain tidak ada beban, tidak ada pikiran gitu untuk sekolah gitu. Oh ya, jadi pesannya jadi pesannya untuk teman-teman kita juga nih. Apapun itu ketika kita misalkan jangan menunda-nunda pekerjaan. Tidak boleh menunda, tuntaskan, kerja tuntas, kerja cerdas akan maka hasilnya akan maksimal. Ya saya pikir ini promo bagus lah Pak ya. Time management itu mengatur waktu. Betul itu. Mengatur waktu seminimal mungkin, kalau ada waktu kesempatan ayo kita kerjakan. Ada kesempatan ayo kita kerjakan. Kalau nunda-nunda masalah ini, masalah besok lagi datang lagi. Pekerjaan yang lain juga akan tertunda. Lagi. Begitu ada istirahat dikerjakan. Nanti ada ini dikerjakan. Sehingga ada waktu-waktu yang lain bisa dikerjakan yang lain gitu kan. Biasanya kalau ada beberapa soal yang kurang tahu langsung tanya gurunya gitu. Langsung ya. Kan biasanya tanya temen nih, ini gimana caranya? Ini langsungnya tanya gurunya supaya cepet selesai ya, kan. Betul, supaya udah nggak usah tanya dia langsung gurunya, kan gurunya yang kasih soal juga gitu. Ini bagus juga ini bagus ya, saya kira ini bagus. Karena kalau dikerjakan di rumah kan mau tanya siapa gitu Pak ya. Tanya siapa, kalau dikerjakan sekolah ruang guru masih terbuka ini ya. Dan jadi ini selalu aktif Pak, tidak menunggu misalkan kamu nanti gini terlalu aktif. Ini contoh-contoh anak-anak yang bisa langsung tanya. Betul. Tidak bisa langsung tanya gitu. Punya aktif, kreatif dan berprestasi, tentunya akan arahnya ke sana. Kemudian terakhir Pak Kepala, harapan-harapan Pak Kepala tentunya bagi siswa-siswa kita di Tunas Daud dan siswa-siswa kita di luar sana yang mungkin
belum berkesempatan berprestasi seperti Mbak Pio, harapan-harapan Pak Kepala seperti apa? Iya, harapan saya satu, yang pertama itu secara khusus untuk Pio sih, ide-ide cerdas seperti ini kan harus disosialisasikan. Betul, Pak. Bahwa manajemen waktu itu seperti ini loh, supaya nggak ada waktu, dan itu dikomunikasikan. Jadi, dan saya pikir podcast ini bagus ketika dilihat kayak kalayak umum rame, apa yang dialami oleh anak kita Pio bisa jadi inspirasi, Betul, jadi inspirasi untuk yang lain. Itu tujuan kami, itu kan tujuan luar biasa, maknanya juga luar biasa. Nah, sedangkan pihak-pihak yang siswa-siswa yang belum, kenapa sih harus takut gitu? Betul. Kenapa sih harus takut mencoba gitu? Pio malah SMP pernah Olimpiade, IPS juga pernah ya. IPS, jadi ini bukan apa namanya, tiba-tiba gitu Pak, ada prosesnya, ada proses panjang dari bawah untuk bisa berprestasi. Nah, proses panjang ini kan harus dimulai dengan langkah pertama gitu. Langkah pertama, langkah kedua, sehingga bisa berlari. Nah, kalau takut melangkah pertama saja sudah takut, terus kapan berlari kan gitu Pak ya. Nah, ini pesan-pesan saya untuk adik-adiknya Pio yang mau di SMA Tunas Daud maupun di sekolah yang lain, ayo melangkah, satu langkah dulu. Nanti kalau sudah berani 2, 3, 4, 10, 100 dan sebagainya. Itu sih pesan saya. Kemudian untuk Mbak Pio Putri Batik, kita pesan-pesan dan kepada teman-teman kita nih, kepada adik-adik Mbak Pio, bagaimana untuk tetap berprestasi gitu. Apapun situasi kayak sekarang ini, pandemi dan lain sebagainya, tapi prestasi itu harus tetap dijalankan gitu, harus tetap digapai. Apa pesan-pesan Mbak Pio? Oke, jadi pesan dari saya untuk teman-teman, tetap semangat, tetap berusaha selagi masih muda. Selagi masih muda, masih banyak hal yang dapat dilakukan, dan tentu saja saya juga ingin mengajak teman-teman semua, khususnya generasi muda, untuk terus melestarikan batik, budaya bangsa, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu, karena kita adalah penerus bangsa gitu. Seperti slogannya Putri Batik Remaja Indonesia, muda bergaya, muda berbatik, batik mendunia. Mantap, luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Pio, Pak Kepala Sekolah sudah hadir di tengah-tengah kita, berbagi pengalaman, berbagi trik dan segala macamnya. Tentunya banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan kita hari ini. Artinya kita berprestasi mulai dari step by step, langkah satu, dan berikutnya tentunya akan mencapai langkah selanjutnya lebih besar dan lebih tinggi lagi prestasinya. Itu harapan kita bersama. Jangan takut mencoba dan memulai. Mungkin itu pesannya ya. Demikian bincang kita kali ini. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa tonton terus siniar LPMP NTB Bisa di episode-episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.